generasi milenial yang ingin menggenggam masa depan terbaik, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Bukti lebih penting Masa dari depan. Masa depan Sudah. sudah di depan sudah di Masa depan sudah di sini. Baik Ibu, Assalamualaikum Bapak dan Ibu, selamat siang semuanya, bertemu kembali, salam sehat selalu, dan acara pertemuan mingguan dosen akan segera dimulai. Kami persilakan kepada Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Endang Cahyaningsih. Monggo. Terima kasih Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang atau sore ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Di Kupang Semarang, Bapak Dr. Ede Winarno, Bapak Ibu seluruh pejabat struktural Universitas Di Kupang Semarang, dan Bapak Ibu seluruh dosen Universitas Di Kupang Semarang, salam sehat dan berbahagia. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya, berkumpul kembali via Zoom ya, dalam acara diskusi dosen mingguan yang kedua pada hari ini tanggal 19 Januari 2023. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, kita tundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah ya, agar acara ini berjalan lancar dan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bapak Ibu, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, untuk acara hari ini akan kita bagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan dengan tema Refreshing E-Learning Unisbank ya, dengan narasumber Bapak Jeffrey Alfarazak Eskom Mkom ya, dengan kontennya adalah satu tentang materi kuliah, kedua tentang penugasan, ketiga tentang penilaian. Sambil mengingatkan Bapak Ibu, untuk penilaian kita untuk semester ini tanggal 26 Januari sudah harus selesai semua, dan juga yang keempat adalah pertemuan online. Kemudian sesi yang kedua dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Bapak Ibu, jika ada beberapa hal yang ditanyakan, silakan ditanyakan langsung saja kepada narasumber dan narasumber akan menanggapi. Untuk materi hari ini, tadi untuk refreshing e-learning ini adalah sekaligus reminder ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sekalian semuanya sudah paham atau sudah ada yang tahu, tapi barangkali ini ada juga yang masih lupa atau ya, jadi kita ini kalian mengingatkan kembali Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya adalah merefreshing kembali tentang pengetahuan kita pada refreshing e-learning Unisbank. Untuk minggu ke depan ini materi kita adalah tentang pengelolaan referensi ya, menggunakan EndNote dan Mendeley. Ya, untuk kesempatan kali ini silakan kepada narasumber Bapak Jeffrey Alfarazak, waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Selamat siang Pak Jeffrey. Ya, selamat siang Bu Naning. Sudah siap ya Pak Jeffrey ya? Alhamdulillah, ya sudah siap. Oke, monggo silakan Pak Jeffrey, dimulai saja acaranya. Mulai izin saya dari sini. Sambil share screen. Oh, serak gondrong nih kok Ami. Rambutnya mana? Screen saya sudah tampil ya di sana, Bu Naning. Sudah Ya. Pak Jeffrey, sudah. Oke, terima kasih waktunya Bu Naning. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua nggih? Oke, untuk diskusi dosen pada siang hari ini temanya tentang refreshing e-learning. Ya, ini sebenarnya bukan hal yang baru. E-learning ini kan sebenarnya sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari, Bapak Ibu. Namun nggak ada salahnya memang
Ini perlu dan selalu harus kita kalau tadi Bu WR1 menyampaikan sebagai reminder kita, ya oke lah, Bapak Ibu, semoga tidak bosan-bosannya dengan materi saya tentang e-learning ini, meskipun sebenarnya ya sudah biasa kita lakukan. Sebenarnya materi kita nggak banyak yang akan saya sampaikan karena mengingat waktunya juga terbatas, hanya 1 jam. Mohon izin. Untuk e-learning alamatnya masih tetap Bapak Ibu bisa mengakses di e-learning.unisbank.ac.id. Jadi jangan salah alamat kemana-mana, tetap masih di e-learning Unisbank.ac.id. Pada siang ini ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara memasukkan atau mengentry materi kuliah. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang penugasan. Yang ketiga, sambungannya penugasan berarti koreksi dan penilaian. Yang terakhir, pertemuan online. Itu dulu yang akan saya sampaikan. Pertama, kita mulai dari bagaimana cara memberi materi kuliah. Bapak Ibu, ini hal yang sudah menjadi rutinitas kita setiap semester, bahwa e-learning itu selalu kita buka sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di Smart Campus, dan ini setiap saat kita sinkronisasikan. Ya, mengenai materi kuliah, Bapak Ibu mungkin pastinya ya sudah punya histori dari semester sebelumnya, dari semester yang sudah pernah dilewati. Ya, cara memberi materi kuliah sebenarnya mudah sekali. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengajar di mata kuliah yang sama di 2 semester sebelumnya, hanya menggunakan satu fitur bawaannya Moodle atau e-learning, yaitu import. Tetapi di sini saya akan menambahkan, ya ini jadi beberapa materi yang akan saya sampaikan ini sifatnya suplemental, jadi hal yang mungkin belum pernah Bapak Ibu lakukan, ya sekalian aja nanti disampaikan aja, kita sifatnya diskusi santai aja di sini. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman terbaru dengan e-learning atau kendala, silakan nanti disampaikan. Ya, memberi materi kuliah bentuknya bisa file, yaitu PPT, kemudian teks, kemudian PDF atau sejenisnya, bisa juga dalam bentuk link URL. Ini sebenarnya ada banyak cara, banyak jalur tentang pemberian materi kuliah. Ya, saya anggap Bapak Ibu sudah lancar tentang penggunaan e-learningnya. Cara membukanya biasa, login, kemudian akan tampil halaman dashboard, dan yang saya tampilkan di sini adalah langsung ke salah satu contoh mata kuliah saja. Ya. Untuk setiap aktivitas, Bapak Ibu, ya ada salah satu tombol yang sifatnya wajib harus kita kerjakan di sini, yaitu tombol yang letaknya di kanan atas, yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya Tune Editing On. Ya, ini harus kita klik ya, atau di dalam mode bahasa Indonesia itu hidupkan mode ubah ya, kalau nggak salah Bu ya. Nah, ini tombol yang wajib kita klik untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk yang pertamanya adalah memberikan materi kuliah. Ya. Nah, setelah ini diklik, kemudian kita bisa menuju ke setiap pertemuannya, itu pasti akan ada tombol plus ya, menambahkan aktivitas atau sumber daya atau resource. Ya, ini di setiap pertemuan pasti ada. Jadi secara default e-learning kita ada 16 kali pertemuan atau 16 minggu. Ya, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Contoh yang saya sajikan ini sudah berjalan Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya kalau saya biasa melakukannya itu dengan mengimpor dari materi perkuliahan yang sudah pernah berjalan. Tetapi terkadang saya memberikan suplemen tambahan yang belum pernah saya sampaikan di materi sebelumnya, ya saya harus melakukan penambahan resource secara khusus. Ya, caranya masih sama, add activity atau resource. Kemudian kita akan dihadapkan pada pop-up jendela ini, Bapak Ibu. Ya, ada banyak sekali aktivitas atau resource yang bawaannya Moodle ini, Bapak Ibu. Ya, tetapi saya sendiri sudah melingkari beberapa aktivitas atau resource yang sifatnya rutin, yang umum, yang biasa saya gunakan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah suplemennya.
Bapak Ibu bisa menambahkan atau klik tanda bintang supaya ini menjadi favorit ya, seperti assignment atau penugasan, kemudian file, forum, Google Meet, URL ya. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang biasa atau rutin saya gunakan. Yang lain jarang sekali saya pakai ya. Jadi tidak perlu saya lingkari atau tidak perlu saya favoritkan. Nah, nanti kalau setelah ini diklik tombol bintang, biasanya nanti ini yang di tombol tab ya Bapak Ibu, di tab all ya, semua aktivitas ini akan muncul semua, banyak sekali bawaannya Moodle. Biar gak bingung, biasanya saya favoritkan, ini yang biasa saya pakai, assignment, file, forum, Google Meet, URL ya. Maka ini akan tampil pada tab start atau yang favorit, yang bintang. Jadi saya hanya fokus di aktivitas ini saja. Yang lain, karena tidak terlalu banyak saya gunakan, ya hanya fokus di sini saja supaya aktivitasnya lebih cepat untuk menambahkan aktivitas. Ya, kembali lagi, tadi kita mau menambahkan materi ya Bapak Ibu. Saya pilih file aja di sini, file. Nah, akan muncul seperti ini. Tampilannya masih sama Bapak Ibu, mungkin yang beda hanya template-nya saja. Jadi dari waktu ke waktu kita berusaha menyesuaikan template ya supaya lebih segar, lebih ringan dan nggak bosan ya. Saya sudah beberapa kali membuat tutorial e-learning, ini saya anggap versi yang ketiga Bapak Ibu sejak awal membuat, ini yang versi terbaru dengan tema yang sudah kita sesuaikan dengan temanya Unisbank yang saat ini, dari segi pewarnaan, logo, dan lain sebagainya. Tetapi secara fungsi masih sama, ya, hanya temanya saja yang berubah. Yang pertama, kita masukkan judul materi, kemudian deskripsi materi. Ini sifatnya opsional, deskripsi itu boleh diinput, boleh tidak. Ya, kalaupun mau diinput, ya silakan, tetapi nggak perlu panjang-panjang biasanya, karena nanti materinya ada di file. Ya. Filenya, Bapak Ibu tinggal mengupload saja di sini. Jadi tinggal klik drag and drop kalau dari Explorer, atau klik saja di sini di tombol panah bawahnya. Dan kalau mau upload file Bapak Ibu, sementara ini batasan yang kita berikan maksimal di 20 mega ya. Kalau Bapak Ibu punya file lebih dari 20 mega, nanti ada caranya. Ya, saya akan memulai dari cara yang pertama, cara mengupload file dari local drive. Jadi filenya sudah ada di komputer kita, ada di laptop kita, ya, tinggal kita upload. Defaultnya e-learning akan muncul jendela pop-up seperti ini, putihan. Kemudian ada yang pertama server file, recent file, ini yang ketiga upload file, ya, attachment, langsung saja di browse. Sama, dan ini mudah. Ini ngambilnya dari local drive kita, dari hard disk kita. Oh, langsung terakhir. Ini. Bentar. Nah, sampai di sini. Cara yang kedua adalah unggah file dari filenya, anggap saja ini sudah pernah ada di server. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah memberi file di kelas lain ya. Jadi tidak perlu kita unggah ulang dari local drive kita. Bapak Ibu tinggal pilih saja pilihan yang server file. Dari server file ini ada kotak pencarian, silakan dicari ya, nama filenya apa, atau bisa di scrolling itu masuk di perkuliahan mana ya, tinggal diklik, nanti akan lanjut ke jendela yang ada di sebelah kanan ini ya. Ada dua pilihan, make a copy file atau create alias atau shortcut. Saya menyarankan Bapak Ibu pilih saja yang membuat shortcut supaya lebih ringan. Jadi kalau misalnya file fisiknya itu ukurannya 10 mega, katakanlah seperti itu, supaya lebih cepat, lebih ringan, itu dibuat dalam bentuk shortcut ya, karena kapasitas shortcut itu lebih kecil. Nah, dia hanya memanggil link saja dari file aslinya. Ini kalau kita sudah punya file yang sudah ada di server, mungkin ada di kelas lain. Misalnya kita punya 3 paralel kelas, A1, B1, C1, kita sudah
pernah upload di A1, ya kita mau upload yang di B2, tinggal pakai saja server file. Jadi tidak perlu upload ulang dari komputer kita. Ini cara yang lebih cepat, Bapak Ibu. Kemudian pilihnya yang shortcut. Ya. Oke, setelah itu select this file, ya seperti biasa. Cara yang ketiga, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya file yang sudah ada di Google Drive, ya, sudah ada di Google Drive, atau sebenarnya sudah ada di komputer, barangkali kemudian ada suatu lain hal, komputer kita bermasalah, atau kita lagi mobile, nggak bawa laptop, komputer, kita harus memasukkan file itu, tapi sudah menjadi kebiasaan kalau kita punya file, sudah ada di Drive, itu akan lebih baik. Nah, ini untungnya kalau kita punya cadangan file di Drive, Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mobile, tidak dengan perangkat yang biasa kita gunakan, masih bisa kita panggil filenya, ya. Di e-learning menyediakan opsi mengupload file dari Google Drive, ya. Bagaimana caranya? Klik saja Google Drive ini, kemudian login to your account, ya, login dulu akun Gmail-nya. Monggo Bapak Ibu taruh di akun Edu atau di akun Gmail, ya. Pokoknya yang penting itu ada di Google Drive. Kalau sudah berhasil login, nah di Google Drive ini akan menampilkan, ya, menampilkan daftar file-file yang ada di Google Drive. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Sudah terpilih seperti ini contohnya, ya, saya memilih overview.pptx, ya, ini PowerPoint, kemudian langsung saya simpan dan kembali ke kursus, kembali ke halaman depan tadi. Nah, ya, seperti ini, ya. Oke, reminder dari saya untuk resource materi ini, Bapak Ibu, satu resource ini kalau Bapak Ibu berupa file hanya di sini memungkinkan untuk satu file saja. Seandainya Bapak Ibu punya lebih dari satu file, ya Bapak Ibu harus menambahkan resource lagi. Jadi misalnya kita punya 3 buah materi, ya, yang itu terpisah-pisah filenya, ya Bapak Ibu buat lagi add activity or resource. Contoh seperti di tempat saya ini, saya punya beberapa file, ya, filenya sebenarnya bisa jadikan satu, tapi kalau saya jadikan satu pasti besar, ukurannya lebih dari 20 mega. Ya, saya akali dengan saya potong-potong filenya. Ini saya ada yang pakai PPT, ada yang menggunakan PDF, ya. Nah, jadi ini saya pecah-pecah Bapak Ibu. Jadi misalnya satu pembahasan ini hanya untuk satu file saja. Ini bawaannya dari e-learning seperti itu. Nah, kemudian dari banyaknya urutan resource kita, mungkin Bapak Ibu waktu mengupload itu mungkin kecepatan atau ada yang terlewatkan sehingga masalah urutan belum terpikirkan, sehingga setelah di preview seperti ini, oh ternyata urutannya ini harusnya di atas dulu HTML basic, kemudian setelah HTML basic itu struktur dasar HTML, membahas body, formatting, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa pindah-pindah dengan drag and drop saja, pakai tombol perempatan, ya, tombol drag and drop. Tinggal diklik, kemudian geser ke atas atau geser ke bawah itu untuk mengatur urutannya. Nah, ini sekilas tentang pemberian materi di e-learning Bapak Ibu. Ya. Jadi caranya sebenarnya sangat mudah sekali, ya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan, ini langsung saja diskusi atau nanti di akhir, Bu Endang? Di akhir saja Pak Jeffrey. Di akhir saja, ya. Oke, saya lanjutkan dulu, ya. Oke, ya. Baik. Oke, Bapak Ibu, setelah pemberian materi, aktivitas yang sering kita lakukan adalah penugasan. Penugasan ini berlaku untuk kalau kita mau memberikan tugas atau latihan, termasuk juga ujian. Ujian berarti ada 2 macam, UAS dan UTS. Tuh. Ya. Caranya masih sama, ya. Tombol hidupkan mode ubah itu masih dalam mode on, kemudian klik aktivitas atau resource, ya. Karena tadi sudah saya favoritkan, ya. Jadi di sini cuma ada sedikit sekali, tidak perlu bingung untuk memilih yang terlalu banyak, pilih aja langsung di assignment.
Ini adalah aktivitas untuk penugasan yang biasa saya gunakan. Ya. Opsinya ya standar sama seperti pemberian materi. Ya, kita berikan judul tugas, latihan atau ujiannya. Kalau sifatnya tugas, saya biasanya menamai dengan awalan tugas. Ya, awalannya tugas. Tugas, kalau nanti ada banyak, ada 4 misalnya, ya tugas 1, nanti tugas 2, tugas 3, spasi nama tugasnya apa. Kalau latihan juga sama. Ujian biasanya saya gunakan UTS atau UAS, cara penamaannya. Jadi monggo, Bapak Ibu bisa custom sendiri. Termasuk deskripsi, sifatnya opsional, boleh ditambahkan atau dilewati karena ini bukan wajib. Yang wajib yang ada tanda merahnya ini, ya, yaitu assignment name atau judul penugasan. Ya. Yang ketiga ada additional file. Ini sifatnya opsional, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita punya tugas, ya, instruksinya Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk file. Ya, kemudian diupload di sini boleh, atau dituliskan di deskripsi juga boleh. Ya, sudah instruksinya kita tuliskan di deskripsi, tetapi masih kurang. Misalnya kita perlu suplemen file, misalnya file studi kasus atau file contoh yang harus mereka kerjakan. Nah, itu bisa Bapak Ibu tambahkan dengan mengupload di additional file di sini. Sama seperti tadi, bisa dari local drive, bisa dari server ataupun dari Google Drive. Ya. Masih dalam satu halaman pemberian penugasan, Bapak Ibu, ya, ada yang perlu saya sampaikan di sini adalah bagaimana pengaturan waktu pengumpulan, ya. Kalau di setting bahasa Inggris availability, di sini ada 3 buah opsi yang bisa Bapak Ibu atur, ya. Opsi yang pertama adalah allow submission atau izin untuk memulai pengiriman. Bapak Ibu nguploadnya boleh sekarang, tapi pengumpulannya boleh besok. Itu di mana mengaturnya? Mengaturnya ada di sini. Allow submission from. Ya. Kenapa demikian? Ya. Ini kita atur Bapak Ibu, disediakan oleh Moodle memang untuk bisa kita atur. Jadi tidak serta-merta kita berikan tugas sekarang untuk dikerjakan sekarang. Bisa ini kita siapkan sekarang untuk dikerjakan minggu depan. Itu aturannya ada di allow submission from. Jadi kapan tugas ini bisa mulai kerjakan atau dikumpulkan. Yang kedua adalah due date atau batas waktu pengiriman. Ya, batas waktu pengiriman Bapak Ibu monggo bisa mengatur kapan batas waktu pengirimannya. Ya, yang ketiga adalah cut off date, batas akhir pengiriman. Ya. Defaultnya kalau di e-learning itu tidak tercentang Bapak Ibu, ya, tidak tercentang. Tetapi ini kalau Bapak Ibu mau aktifkan, ya, nanti akan menjadi satu konsekuensi di sisi mahasiswa. Ketika mahasiswa sudah melewati batas akhir ini, sama sekali sudah nanti tidak bisa mengirimkan file, ya. Tapi kalau ini tidak tercentang, jadi mahasiswa masih ada kesempatan untuk mengirimkan file, ya. Hanya saja nanti paling di batas waktu pengiriman akan ada penanda di sisi kita. Oh, si A mengirimkannya melebihi batas waktu. Artinya itu nanti ada kodenya terlambat. Terlambatnya berapa hari, berapa jam, ya, berapa lama di situ. Itu informasi yang akan tersampaikan kepada kita sebagai dosen dan di sisi mahasiswa juga sama. Ya. Khususnya nanti untuk ujian Bapak Ibu, ya. Saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk memberikan batasan waktu ini, tetapi mohon diperhatikan bahwa kita ini di e-learning bertemu di dunia maya, dunia online yang secara komunikasi jarak jauh sebenarnya, dan kita tidak pernah tahu dengan kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, ya, setiap lokasi atau medan tempur masing-masing jaringan itu tidak kita ketahui Bapak Ibu. Saya menganjurkan atau menyarankan pada saat Bapak Ibu memberikan batasan waktu, mohon untuk bisa memberi ruang, ya, atau kelonggaran. Kenapa demikian? Ini juga terjadi pada saya. Nggak mau nanti akhirnya juga repot sendiri ketika ada banyak
mahasiswa yang tanya apa namanya, ada kendala di sana sehingga kita harus buka nutup terus ya. Jadi karena ini sifatnya online dan kita nggak pernah tahu kendala yang ada di jaringan masing-masing klien atau pengguna. Nah, setelah batasan waktu ini kita atur Bapak Ibu, ya, yang ketiga, pengaturan yang ketiga ini submission type, jenis pengirimannya. Ini yang saya sampaikan di sini tambahan Bapak Ibu, karena secara default bawaannya e-learning atau Moodle itu hanya tercentang di file submission. Jadi di assignment itu hanya mengizinkan satu opsi saja, yaitu pengiriman berupa file. Tetapi sebenarnya ada opsi yang lain, yaitu online text. Online text ini Bapak Ibu silahkan manfaatkan saja. Ya, kenapa ini harus manfaatkan? Pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu, file submission itu berarti kan kita mengirimkan dalam bentuk file atau mengupload file. Sekali lagi, kendala di sisi klien atau sisi mahasiswa, saya nggak pernah ngerti. Tidak bisa memprediksi posisinya lancar, ukuran filenya berapa. Ada satu cara yang lebih ringan, kalau file itu tetap bisa disampaikan ke kita tanpa mengirimkan file fisik. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Ya, mahasiswa nanti bisa mengupload file itu ke Drive dulu, ke Google Drive. Kemudian dari Google Drive dapatkan linknya. Nah, linknya nanti yang bisa disampaikan lewat online text ini. Itu. Ini ternyata menjadi alternatif ya. Ketika ada kendala di file submission, ada kegagalan upload file, mahasiswa bisa menggunakan fitur online text ini dengan mengirimkan URL-nya. Nah, beberapa contoh kasus di ujian saya atau latihan saya, memang tugas saya tidak semuanya harus mewajibkan mahasiswa mengumpulkan dalam bentuk file. Terkadang soal itu langsung saya ketik di e-learning, jawabannya juga saya minta diketik langsung di sana. Nah, itu bisa dikerjakan dengan online text. Jadi tidak perlu upload file, itu akan lebih ringan. Yang kedua, saya tidak juga perlu mendownload file ya langsung, dan mahasiswa tidak perlu mengupload filenya langsung di situ, bisa saja lewat sebuah URL ya. Biasanya untuk kalau di mata kuliah saya ini adalah pemrograman web, mereka saya minta untuk membuat website, kemudian hasilnya saya bisa lihat langsung lewat URL-nya. Nah, URL itu bisa saya baca langsung lewat online text ini ya. Jadi ini tambahan Bapak Ibu, ada opsi online text yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Word limitnya atau batasan katanya monggo bebas, boleh diatur atau boleh tidak. Kalau saya nggak suka ngatur word limit ini, bebas saja, mau diketik satu paragraf boleh, cuma satu baris juga silahkan. Maksimum number upload filenya, defaultnya 20, jadi memungkinkan mahasiswa untuk mengupload file lebih dari satu file. Tapi ini silahkan, boleh diupload. Nah, khusus untuk size-nya atau ukuran filenya memang maksimal masih 20 mega. Ini dimaksimalkan saja di 20 mega, Bapak Ibu. File tipe yang diizinkan, ini Bapak Ibu bisa atur atau kosongkan saja. Jadi, monggo mahasiswa bisa mengupload filenya dalam bentuk doc, Excel, PPT, PDF. Kalau kita kosongin, jadi nggak ada batasan. Tapi kalau kita atur, misalnya hanya JPG, ya nanti format file yang boleh diterima hanya JPG saja. Tapi defaultnya adalah kosong. Tentang pengaturan pengumpulan tugas atau ujian. Kemudian yang ketiga adalah cara pengiriman. Ya, cara pengirimannya atau di submission setting defaultnya no, never ya. Ini yang pertama mewajibkan mahasiswa untuk klik tombol submit. Ini defaultnya di e-learning adalah memang no, Bapak Ibu. Jadi ketika file itu diupload, memang secara otomatis sudah masuk ke data di server kita. Kalau ini kita aktifkan ya, akan dianggap sudah terkirim kalau dia sudah klik tombol submit. Itu kalau kita aktifkan. Tapi untuk mempermudah, ini biasanya saya buat no saja. Ketika diupload sudah otomatis akan masuk.
Itu aja. Tidak perlu ada konfirmasi juga. Sehingga yang ketiga kesempatan dibuka kembali. Ini defaultnya never, ya. Kalau mau diatur, diberikan kesempatan lagi, Bapak Ibu bisa tinggal pilih aja, ya, berapa kali kesempatan untuk mengirim lagi. Selanjutnya pengaturan group submission. Bapak Ibu mungkin untuk penugasan biasanya yang standar itu kan tugas secara individual, ya. Tetapi ada juga tugas yang sifatnya berkelompok. Ya, ini juga di kelas saya ada beberapa tugas yang sifatnya berkelompok. Nah, di e-learning ini ternyata sudah mengcover untuk keperluan itu. Untuk tugas yang sifatnya berkelompok, Bapak Ibu bisa mengatur di opsi group submission setting, ya. Group submission setting ini dibuat yes atau diizinkan saja untuk pengumpulannya secara berkelompok. Cuma nanti ini perlu ada pengaturan kelompok, jadi perlu kita membuat kelompok dulu di e-learning. Secara default memang belum ada pengelompokan. Nanti mudah-mudahan ada waktu saya akan demokan bagaimana cara membuat atau membagi kelompok-kelompok sama seperti di kelas. Jadi misalnya tugas kelompok, satu kelompoknya 4 orang gitu, ya. Atau mahasiswanya yang menentukan atau kita yang menentukan. Ya, ini bisa kita atur. Nah, penugasannya, pengirimannya juga secara berkelompok. Ini sudah di-cover di e-learning. Yang selanjutnya adalah batasan akses penugasan. Nah, ini adalah batasan waktu, sama seperti tadi batasan waktu, tetapi ada bedanya. Bedanya adalah kalau yang di awal tadi adalah batasan untuk pengiriman, Bapak Ibu. Tetapi kalau yang ini adalah batasan akses. Bisa terlihat atau tidak terlihatnya aktivitas penugasan itu ada di batasan akses. Ya, kalau kita batasi, ya batasannya pilihannya sebenarnya ada macam-macam, ya. Tapi yang biasa kita pakai adalah date. Date mulai dari kapan, ya, until kapan, ya. Ini kita atur. Kalau ini diatur, dia akan tayang di halaman e-learning kita, ya, sepanjang batasan akses ini, ya, Bapak Ibu. Jadi aktivitas penugasan, latihan atau ujian atau termasuk materi juga ada namanya restrict access atau batasan akses itu untuk menentukan dia akan ditayangkan atau tidak ditayangkan di halaman perkuliahan kita. Nah, ini mulai kapan sampai kapan bisa kita atur. Kalau ini tidak kita atur, selamanya sepanjang waktu sampai dengan akhir semester, aktivitas tersebut akan tampil. Nah, defaultnya saya jarang menggunakan ini, tapi lebih banyak ke sini, yang pengaturan availability, ya, ketersediaan untuk pengiriman saja. Karena kalau menurut saya, macam-macam aktivitas itu memang sebaiknya ditayangkan semua saja, gitu. Kecuali mungkin gini, mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan di awal semester itu, ya, 14 pertemuan, tapi mau ditayangkannya per mingguan itu satu-satu materinya. Nah, itu bisa diatur dari sini. Ini kita bisa manfaatkan. Jadi misalnya di minggu yang pertama mau ditayangkan di tanggal berapa sampai berapa. Nanti minggu yang selanjutnya kita jadwalkan. Jadi dia akan tayang di halaman itu, penjadwalannya lewat sini, ya, di restrict access. Sehingga di tempat kita nanti akan ada, nah, kodenya seperti ini, simbolnya restrict, ya, not available unless, ya, mulai dari kapan, ya, sampai dengan kapan. Itu Bapak Ibu. Nah, oke, masih di penugasan. Kalau tadi di sisi dosen, saya akan lanjutkan bagaimana di sisi mahasiswa. Ini yang jarang sekali kita ketahui karena posisi kita sebagai dosen, tetapi di materi ini akan saya sampaikan bagaimana kalau kita berada di sisi mahasiswa. Apakah settingan kita sudah sesuai atau belum, ya, bisa kita lihat. Nanti di sisi mahasiswa seperti ini Bapak Ibu. Kalau dia klik penugasannya, ya, ada ditayangkan submission statusnya dulu, ya. Statusnya bagaimana? Oh, no attempt, berarti belum ada pengiriman. Kemudian, ya, kalau belum ada pengiriman, ya belum dinilai. Kemudian jatuh temponya kapan, ditampilkan. Time remaining-nya, ya, sampai kapan itu
akan diinformasikan. Termasuk kalau ada keterlambatan, sudah terlambat berapa lama, itu ditampilkan di sini. Last modified itu kalau sudah ada pengiriman Bapak Ibu. Last modified terakhir diubah kapan? Jadi sebenarnya mahasiswa itu mengetahui informasi ini. Ya. Nah, untuk mengumpulkan tugasnya lewat add submission. Ya. Nah, seperti ini hasilnya, hasil dari settingan tadi. Ya, ada online text, ada file submission. Ya, online text bisa dimanfaatkan, misalnya contohnya untuk mengirimkan link URL filenya yang di-share lewat Google Drive, atau ngetik jawabannya langsung di situ, ya, di tempat, atau tinggal copy paste dari file, ya, atau hal-hal lain yang bisa langsung diketik secara langsung, ya. Kemudian opsi yang kedua adalah file submission, dua-duanya akan aktif kalau di settingan awal tadi kita aktifkan semua, ya. Nah, kalau sudah di sisi mahasiswa ini, masih di sisi mahasiswa, sudah dikirim nih, sudah dikirim, nah statusnya akan berubah menjadi submitted, ya, untuk di grading, ya, statusnya belum di-grade, kemudian jatuh temponya terlihat, ya, last modify tadi yang belum ada pengiriman belum terlihat, sekarang sudah ada pengiriman sudah terlihat, ya. Kalau itu dia mengirimkan bentuk file akan tahu nama filenya apa, dikirim kapan terakhir. Masih ada kesempatan untuk mengedit, ya, selama atau sepanjang masa jatuh tempo, ya. Misalnya tadi yang kiriman file akan saya ubah menjadi online text, ya, masih bisa diedit. Nah, bagaimana jika terlambat? Kalau mahasiswa terlambat mengirimkan, di sisi mahasiswa sendiri ada informasinya, ya. Assignment is overdue, ya, by berapa jam, berapa menit. Ya. Pokoknya yang penting selama belum masuk masa cut off, ya, ini masih ada kesempatan untuk mengirimkan. Jadi tombol add submission ini akan tetap ada di sana. Ya. Kemudian status keterlambatan pengiriman, ya, seperti ini. Lihat, ya, lambat berapa lama, masih bisa diedit juga selama belum cut off. Oke. Kalau sudah ada pengiriman semua, biasanya akan kita koreksi nih Bapak Ibu, ya. Ininya kita nilai. Mana nanti kita memeriksa pengiriman tugasnya, kemudian memberi nilai sampai dengan kita mendapatkan rekap atau laporan akhir nilai yang sudah kita masukkan di sana. Ya. Ini saya kembali ke sisi dosen. Kalau tadi sisi mahasiswanya sudah di dosen, karena kita akan membahas tentang penilaian, yang bisa menilainya dosen. Di sisi dosen mendapatkan informasi, ya, yang pertama partisipannya berapa, ya, kemudian pengiriman file yang masih draft berapa, ya. Dan ini nggak ada yang draft, jadi udah final semua, udah langsung dikirim. Yang final berarti statusnya adalah submitted, sudah terkirim. Ini untuk dinilai, ya. Jadi saya punya 47 mahasiswa yang mengupload atau yang mengerjakan itu ada 35, semuanya belum saya nilai, ya. Jadi untuk dinilai ada 35. Ya, duduknya ini, ya, time remaining-nya ini. Kamu lihat semua bagaimana hasil jawaban atau pengiriman. Tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Tadi saya mengaktifkan dua buah opsi online text dan file submission. Keduanya bisa kita gunakan, ya. Kalau yang online text, ya, bisa kita gunakan, klik langsung aja, atau kita lihat langsung, ya, ada tombol plus. Kalau itu apa jawabannya panjang, ya, jawabannya panjang, tinggal saja nanti akan tampil semua teks yang diinputkan. Kalau file submission tinggal diklik, dia akan mendownload. Ya, yang pertama ini Bapak Ibu, kita bisa sorting berdasarkan nama sebenarnya. Defaultnya adalah all, jadi semuanya akan tampil. Tapi di satu halaman e-learning untuk koreksi ini dibatasi hanya satu halaman itu 10 data, 10 mahasiswa. Nanti 10 mahasiswa selanjutnya ada di halaman kedua, halaman selanjutnya, dan halaman terakhir. Ya. Nah, kadang kita ingin tahu siapa sih yang ngirim duluan. Ya, siapa yang ngirim duluan nih? Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas sorting, tinggal klik saja di last modified-nya, ya. Diklik mau di ascending atau
descending. Kalau duluan berarti ascending ya. Baca di sini nanti kita akan dapat urutan data siapa yang kirim duluan ya. Barangkali Ibu mau memberi poin lebih untuk 10 pengirim pertama. Nah, ini tinggal manfaatkan aja fitur ini. Kemudian ya unduh semua berkas pengiriman ya. Kalau tadi sifatnya ada yang online text, ada juga yang file submission ya. Sebenarnya bisa kita klik satu persatu, tapi karena di sini ada 4 halaman Bapak Ibu, sebenarnya agak merepotkan juga. Satu-satu, kemudian klik di sini. Ada satu cara kalau kita mau melihat semuanya, Bapak Ibu ingin mendownload, ya pakai aja fasilitas download all submission. Cuman ini kita harus sabar karena dia sifatnya mendownload semua berkas yang dikumpulkan mahasiswa. Berarti kalau pengaruhnya adalah pada kapasitas file ya. Semua file yang diupload mahasiswa di sini saya punya 35 mahasiswa yang mengupload. Kalau saya download semua pasti butuh waktu ya. Daripada mau dikoreksi satu persatu dari sini. Satu. Untuk cara penilaiannya, sebenarnya ada 2 cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu tinggal klik tombol grade, nanti akan masuk ke halaman ini Bapak Ibu. Ya, halaman ini halaman yang fungsinya untuk mengoreksi tugas atau latihan atau ujian mahasiswa satu persatu, satu halaman ini untuk satu mahasiswa. Kemudian di sebelah kanan ini ada panel filenya, ada teks filenya, termasuk ini kotak untuk memasukkan nilai. Yang terakhir ada juga feedback komennya. Kalau Bapak Ibu mau memberikan komentar, sudah benar atau ada yang kurang, harus diperbaiki, gunakan saja fasilitas ini. Kemudian klik tombol save dan show next. Nanti akan lanjut ke mahasiswa. Kalau itu tadi satu persatu halaman itu satu mahasiswa. Nah, yang opsi yang kedua ini opsi penilaian cepat. Opsi penilaian cepat itu bukan cara menilai yang cepat, tetapi tampilannya membuat kita menilainya jadi lebih cepat. Aktifkan saja opsi quick grading sehingga nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kolom nilai akan terbuka, kemudian feedback komen terbuka juga. Jadi tinggal ini di-download, dikoreksi ya, ada koreksian apa enggak. Kemudian inputkan saja di feedback komen, langsung dinilai di sini. Ya inputin saja nilainya, inputkan juga komennya. Kalau komen kan sifatnya opsional ya. Yang penting buat kita kan nanti data nilainya ini Bapak. Lanjut sampai satu halaman. Ini kita save, jangan lupa. Jadi setelah di input satu persatu dari awal sampai akhir, baris data yang terakhir, jangan lanjut ke halaman yang kedua, kita simpan dulu. Ya. Simpannya ada opsi notifikasi, mau kita beritahu ke mahasiswa sekarang apa nanti. Ya kalau kita langsung save, ini opsi defaultnya adalah yes. Jadi ketika Bapak Ibu klik save all quick grading change, nanti mahasiswa akan dapat notifikasi biasanya lewat email bahwa tugas atau latihan mereka sudah dikoreksi atau akan diberi nilai. Kalau sudah di save, lanjut di halaman yang kedua, seterusnya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini memberi kesempatan pengumpulan ulang. Ya, ada satu kasus kita beri batasan, kemudian ada mahasiswa yang cerita saja nih, Bapak Ibu, menghubungi saya karena ada sebuah kendala, ternyata jawaban yang diberikan itu masih ada yang kurang. Ya, kita masih bisa memberikan toleransi selama masih ada batasan waktu di dalam itu. Kalau tadi di option pengaturan jawaban, pengiriman jawaban itu kita atur ya berapa kali maksimal pengumpulan, misalnya kita atur cuma sekali, ya bahkan setelah kita koreksi atau mahasiswa itu memberikan informasi, mau ada koreksi Pak, ternyata ada yang kurang gitu kan. Nah, kita masih bisa menambahkan waktu atau kesempatan untuk mengumpulkan lagi. Caranya klik saja tombol edit Bapak Ibu, nanti ada grant extension. Nah, kalau ini kita klik di sisi mahasiswa nanti ada tombol edit submission lagi. Jadi masih ada kesempatan mahasiswa untuk mengumpulkan lagi. Nggak perlu kita memperpanjang batasan waktunya.
terakhir masih di penilaian, ini ada fitur view gradebook ya, untuk mendownload nilai-nilai yang sudah kita berikan ya, untuk konsumsi kita, untuk kita olah lebih lanjut, dan endingnya kita masukkan, kita input ke Smart Campus. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini adalah file Excel dari beberapa tugas latihan termasuk ujian yang sudah kita koreksi dan kita beri nilai. Bapak Ibu dari nilai ini mau langsung diinputkan apa mau diolah dulu. Nah, itu terakhir tentang penugasan Bapak Ibu. Materi yang selanjutnya adalah pertemuan online dengan Meet. Ya. Membuat pertemuan online dengan Google Meet di e-learning sudah disupport Bapak Ibu. Cara membuat roomnya ada di aktivitas Google Meet ya. Meet, klik saja Google Meet, masukkan nama judul pertemuannya ya. Lebih bagus lagi tambahkan deskripsinya, kemudian jangan lupa tentukan waktunya. Nih, waktunya kapan. Kalau ini nggak ditentukan maka roomnya nggak akan bisa mengenerate. Kalau ini sudah ditentukan tanggal, jam mulai dan selesainya, lanjut kita generate room URL-nya. Nah, ketika kita klik ini, Bapak Ibu, nanti akan ada sebuah pop-up window untuk kita masuk seperti biasa. Ini adalah aktivitas kalau kita berhubungan dengan pihak luar, yaitu di sini kan ini ada dua pihak, yaitu e-learning dengan Google. Ya, di Google Meet kita diminta untuk login ya. Pilih akun, kalau sudah berhasil login maka nanti akan tayang di sini adalah kode Meet-nya. Setelah itu simpan ya. Simpan, enter the room ya. Nah, nanti di sisi mahasiswa akan mendapatkan notifikasi biasanya kalau nggak salah sekitar 15 atau 10 menit sebelum meeting itu dimulai akan mendapatkan info ya. Masuk kita sebagai dosen ya, mendapatkan info pada jam yang sudah kita tentukan akan ada meeting. URL-nya ada di situ lewat HP ya, dikirim lewat email juga. Di Meet. Oke, setelah pertemuan online Bapak Ibu, yang terakhir ini laporan aktivitas yang mau saya sampaikan adalah untuk mencari tahu mahasiswa kita atau kelas kita yang aktif berapa banyak. Juga termasuk ini membantu untuk memasukkan ke presensi ya. Bapak Ibu tinggal klik saja nanti roda giginya, roda gigi diklik, more, pilihan selanjutnya klik di activity completion. Di activity completion akan tampil ya semua aktivitas yang sudah pernah kita buat dari pertemuan pertama sampai akhir, dari materi, tugas latihan, ujian sampai Google Meet. Ya, secara otomatis ini ada nama mahasiswa beserta aktivitasnya. Kalau mahasiswa tersebut mengikuti ya, meskipun itu materi, tak ketang diklik ya, di-download, nanti secara otomatis sama e-learning akan tercentang. Jadi ini kita anggap dia sudah ada aktivitas di sini. Ya. Jadi nanti bisa dicek. Termasuk tugas yang paling gampang itu kan tugas ya, cek mahasiswa mengerjakan tugas atau tidak, itu bisa kita cross check dari sini Bapak Ibu. Misalnya ini ada latihan, ya ini masih kosong, ini kosong. Jadi besar kemungkinan dia pasti nggak mengumpulkan. Ini ada juga yang tercentang, ini juga belum tentu dia mengumpulkan. Saya saja cuma klik lihat soalnya, kemudian nggak ngerjakan, udah batas waktu, ya akhirnya nggak mengumpulkan. Tapi di aktivitas tercentang. Tapi ini buat cross check saja Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sekian Bapak Ibu, Bu Naning, materi refreshing e-learning yang singkat ya, padat, mudah-mudahan memberikan reminder buat kita sebagai pengguna. Sekali lagi, nanti kalau ada pertanyaan, kendala seputar e-learning langsung bisa menghubungi saya ya, itu ada nomor WhatsApp saya dan bisa lewat email. Terima kasih Bu Naning, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Ternyata kalau kita dengan fitur-fiturnya secara lengkap semuanya sudah ada dan banyak sekali ya Pak Jeffrey ya.
Banyak Jadi, sekali, Bu. yang ini juga mereminder kita semua, walaupun ini sifatnya rutinitas ya Pak Jeffrey, setiap semester kita mengerjakan ini, melaksanakan ini, tetapi ini untuk mereminder kita bahwa ternyata banyak sekali option-option yang mungkin belum dilakukan ya. Mungkin kita secara apa yang sudah ada saja yang bisa kita lakukan. Pak Jeffrey, seperti tadi sampaikan Pak Jeffrey ya, untuk pembagian tugas-tugas kelompok itu nanti kita butuh waktu sendiri ya Pak Jeffrey. Termasuk bagaimana kalau kita tuh membuat video Pak Jeffrey. Membuat video ya toh Pak, nanti dengan Jimit nanti kita misalnya kita tinggal putar saja gitu seperti itu dan kita upload seperti itu, bisa enggak Pak Jeffrey ya? Ada bisa, Pak? Bisa. Nanti berarti itu nanti waktu tersendiri ya Pak Jeffrey ya? Kayaknya nanti akan ada sesi yang lanjutan ya. Ya Pak Jeffrey. Ini ada yang sudah menanyakan ini. Recording stopped. Pak Kristiawan ini Pak Jeffrey, silahkan ini. Recording in progress. Kalau ujian multiple choice yang langsung bisa dikoreksi sistem, bagaimana caranya ya Pak?